Selamat siang, di sini kami dari kelompok Nanjing Masyarakat, ada aku, Olivia, Niko, dan Leon, dan hari ini kita mau presentasikan tentang pembantaian Nanjing ataupun Nanjing Masyarakat. Boleh di next? Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari peristiwa itu. Jadi saya akan bedah dulu beberapa latar belakang jadi satu-satu, dan sebelum saya masuk ke latar belakang, saya mau menjelaskan dulu kalau alasan si Jepang itu melakukan pembantaian di kota Nanjing. Nah, jadi Jepang itu kan seperti yang kita tahu pada saat tahun 1800-an dia mengalami yang namanya restorasi Meiji, di mana Jepang yang awalnya ekonominya lebih kurang dan juga SDM dan juga SDA yang masih kurang, itu mulai bangkit perlahan dan mulai melonjak, dan akhirnya Jepang itu merasa kuat dan ingin menguasai beberapa negara di Asia Timur, dan Tiongkok menjadi salah satu korbannya yang terindikasi dalam peristiwa pembantaian Nanjing. Dan yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai sejak di tahun 1931. Jadi di tahun ini Jepang itu sudah mengambil salah satu langkah yang menurut saya sangat agresif di Tiongkok, dan termasuk insiden di 18 September yaitu di Ukraina, yang pada saat itu nama dari Tiongkok, nama dari ibu kota Tiongkok Laut, dan yang menandai invasinya Jepang ke Manchuria. Dan selanjutnya pada tahun 1937 pada tepatnya 7 Juli sudah ada satu insiden yang menurut saya menarik banget untuk ditelusuri, yaitu Second Sino-Japanese War atau pembantaian di Marco Polo Bridge yang memicu perang dengan skala yang sangat besar antara wilayah Tiongkok dan juga Jepang. Dan yang ketiga, pasukan Jepang itu sudah mulai melancarkan kampanye-kampanye besar di wilayah Shanghai dan terus maju ke utara barat menuju kota Nanjing yang saat itu menjadi ibu kota nasional di Tiongkok. Nah, jadi kejatuhan Nanjing. Nah, setelah pertarungan di Shanghai, mereka itu akhirnya mundur pasukan Tiongkok dan juga pasukan Jepang, karena pasukan Jepang pada saat itu mengalami beberapa kekalahan dan mereka juga nggak terima. Mereka itu memfokuskan ke wilayah yang lain, yaitu yang namanya Nanjing. Dan Nanjing ini juga jatuh pada tanggal 13 Desember 1937 setelah serangan yang cepat. Nah, serangan cepat ini nggak sampai hitungan hari oleh pasukan Jepang, dan skalanya juga menurut saya banyak banget. Dan pasca kejatuhan kotanya, pasukan Jepang ini melakukan yang namanya operasi pembersihan yang melibatkan pembunuhan warga sipil, tawanan, serta pelanggaran hak asasi manusia seperti pemerkosaan massal. Dan untuk estimasi jumlah korban itu sangat bervariasi. Namun kelompok kami di sini mention satu apa yang sering disebut, yaitu kurang lebih 300.000 orang yang mencakup warga sipil dan juga tentara-tentara yang menyerang. Dan untuk faktor pendukung pembantaian besar-besaran itu karena pertama, yaitu ideologi militer dari Jepang itu sendiri yang udah tahu dirinya itu unggul dibandingkan negara-negara lain, dan melihat tawaran atau warga sipil itu waktu itu dengan penuh usaha manusiawi atau dehumanisasi. Dan yang kedua, Jepang ini ingin memperluas wilayahnya sendiri dan memiliki kekuasaan seperti saya sudah jelasin pertama-tama, yaitu Jepang sudah mengalami restorasi Meiji dan juga ingin memperluas atau mengekspansi wilayahnya. Dan yang ketiga, yaitu kerusakan dari militer terhadap pasukan di Medan, sehingga terjadi tindakan atau jarahan, kekerasan seksual, dan juga penggunaan massal yang luput dari kontrol. Dan yang terakhir itu adalah dampak atau makna dan historis. Nah, jadi peristiwa ini adalah salah satu peristiwa yang kalau kita tanyakan ke orang Jepang atau orang Cina, itu pastinya mereka saling memperdebatkan hal tersebut, karena kalau orang Cina itu sebagai salah satu korban di mana peristiwa ini terjadi. Jadi kalau kita ngomongin negara Jepang, pasti mereka kayak agak ada rasa-rasa yang sedih gitu, karena mereka pernah dibantai dan pernah dibantai oleh orang Jepang. Dan kalau kita menanyakan orang Jepang, pasti mereka juga kayak maaf-maafin gitu, kayak maaf lah pokoknya. Jadi catatan penting juga dalam studi kejahatan perang dan juga pengalaman praktis atas sejarah di Asia Timur, karena ini adalah salah satu perang yang kejam menurut saya. Ini adalah kronologi singkat dari pembantaian Nanjing. Nah, jadi dimulai dari latar belakang restorasi Meiji di 1868 sampai berakhir di Februari 1938. Boleh di next? Nah, kronologinya dimulai dengan pertamanya ada restorasi Meiji. Karena restorasi Meiji, Jepang udah bangkit kembali menjadi negara yang top di Asia Timur, dan oleh karena itu mereka ingin memperluas wilayahnya. Dan mereka memperluas wilayah dengan menjajah negara lain, dan Cina termasuk sasarannya. Nah, Jepang awalnya masuk Cina melewati kota Manchuria, di mana di sana itu terpiculah Marco Polo Bridge Incident. Dalam insiden Marco Polo Bridge itu tentara Jepang menerobos pertahanan tentara Cina di sebuah jembatan bernama Marco Polo, dan dari situlah mereka ada pertempuran dan akhirnya mereka akan kehilangan banyak nyawa tentara. Dan disitulah Chiang Kai-shek, seorang komandan Cina, itu memerintahkan semua tentara Cina untuk mundur untuk sementara karena mereka tidak mau kehilangan tenaga perang lagi. Dan karena kekalahan Jepang di Marco Polo Bridge Incident tersebut, itu mereka
frustrasi dan ingin menjajah wilayah lain. Dan setelah Marco Polo Incident di Juli 1937, tentara Jepang mulai ke bagian utara dan selatan Cina untuk mencari wilayah lain. Boleh next. Nah, pada sekitar Desember 1937, Jepang akhirnya masuk ke kota Nanjing. Dan disitulah mereka sudah mengeluarkan semua frustrasi mereka untuk membantai, menjarah, ataupun memperkosa penduduk-penduduk di kota tersebut. Dan sampai tercatat bahwa hingga 300.000 jiwa yang dikorbankan dalam kota tersebut. Dan sekitar 80.000 perempuan diperkosa. Karena Jepang sudah kalah di Marco Polo Bridge Incident, mereka tidak berhesitasi ataupun mereka langsung gas saja untuk menyiksa dan memainkan nyawa-nyawa penduduk kota Cina tersebut. Dan sempat juga ada Nazi safe zone yang dibuat oleh John Reif, seorang Nazi Jerman. Di tengah pembantaian tersebut, seorang Nazi Jerman membuat safe zone tersebut agar mereka bisa melindungi para warga Cina untuk sementara. Mereka melakukan hal itu dengan John Reif itu menggunakan simbol swastika untuk mengintimidasi tentara Jepang. Dan oleh karena itu akhirnya mereka ada perjanjian di mana John Reif dan para tentara Jepang itu berjanji bahwa tentara Jepang tidak boleh masuk area safe zone dengan exchange untuk si John Reif tidak mengintimidasi mereka dengan simbol swastika tersebut. Karena pada waktu itu Jepang dan Jerman sedang ada ketegangan. Namun setelah beberapa waktu Jepang melanggar janji tersebut dan tetap menerobos masuk ke safe zone untuk menelan banyak korban jiwa lainnya. Dan di safe zone tersebut, disinilah mereka menyatakan semua kejadian terjadi di Nanjing Massacre hingga sampai sekarang masih ada bukti sejarah. Dan akhirnya Nanjing Massacre berakhir di tahun berikutnya di Februari 1938 dengan komandan Jepang meminta semua tentaranya untuk mundur untuk merestorasikan ketenangan dan pokoknya order di situasi militer mereka. Boleh next. Selanjutnya saya akan membahas tentang kondisi politik yang terjadi di saat itu, spesifiknya di Jepang dan Cina, yaitu Nanjing. Pertama adalah Hako Ichiyo. Ini adalah paham yang dianut oleh Jepang yang membuat mereka ingin mendominasi atas negara-negara di Asia Timur Raya, termasuk Cina secara politis dan juga secara militer. Yang kedua adalah perang Sino Jepang kedua. Ini yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya adalah perang yang dikatalisasikan, yang dimulai oleh jembatan Marco Polo Bridge yang dimana Jepang kalah. Namun ini yang membuat akhirnya Jepang berhasil mengambil alih ibu kota Cina yaitu Nanjing. Nah, setelah Nanjing diambil alih oleh Jepang itu Jepang membentuk pemerintahan boneka di bawah pimpinan yang bernama Wang Qingwei. Next please. Baik, selanjutnya kita bakal ngomongin mengenai kondisi ekonomi yang dilanjut. Nah, yang pertama itu adalah krisis ekonomi dan stabilitas domestik. Nah, setelah di saat perang pembantaian Nanjing ini, ternyata ada fakta unik yang harus kita ketahui, yaitu bahwa di negara Tiongkok pada saat itu terjadi perang saudara antara Kuomintang dan juga Partai Komunis Tiongkok. Nah, seperti kita bayangkan nih, satu negara lagi perang nih, di dalam ada dua partai, dua kubu yang lagi berperang. Terus mereka dibantai oleh negara lain. Gak kebayang, kita di satu negara aja ada dua kubu yang lagi perang, itu ekonomi udah melemah. Apalagi kita dibantai oleh negara lain. Pastinya ekonomi di Tiongkok itu udah hancur sehancur-hancurnya. Infrastruktur dan juga perdagangan di wilayah Tiongkok bagian tengah juga mengalami kehancuran akibat insiden ini. Dan yang kedua adalah pengembangan industri militer dan juga transportasi. Nah, pada saat itu Jepang itu sudah sangat maju, yaitu sudah menjadi negara industri. Sementara Tiongkok itu masih agraris. Jadi kalau kita ngomongin negara agraris, pasti nggak luput dari yang namanya negara yang berpendapatan dari sebagian besar pendapatan itu dari perikanan dan juga pertanian. Sedangkan Jepang itu udah industri banget negaranya. Jadi mereka udah banyak banget infrastruktur yang udah maju. Jadi kebayang gap antara dua negara itu masih setimpang banget. Dan Tiongkok yang masih negara agraris itu udah dibantai oleh negara sehebat Jepang pada saat itu yang udah industri. Gak kebayang ekonomi di Tiongkok pada saat itu separah apa terus dibantai lagi. Nah, dampaknya itu adalah banyak sekali kekurangan tenaga kerja dan juga kehilangan aset yang menyebabkan itu kelaparan yang parah, pengangguran dan juga kemiskinan yang ekstrim. Lalu ada juga terjadi yang namanya kelaparan akut pada musim dingin pada tahun 1938 yang menurut saya di sini sangat-sangat tidak manusiawi banget karena di Tiongkok banyak banget orang-orang yang kelaparan akibat lenyapnya stok pangan di dunia.
Tadi kami sudah membahas tentang kondisi politik dan kondisi ekonomi. Sekarang saya akan membahas tentang kondisi sosial. Pertama, adanya ideologi militer Jepang yaitu Bushido modern dan ultranasionalisme yang menanamkan ketaatan mutlak dan juga mengglorifikasikan kekerasan sehingga itu memperkuat dehumanisasi terhadap rakyat Tiongkok. Jadi rakyat Tiongkok itu tidak dianggap sebagai manusia sama sekali. Nah, selanjutnya ada sentimen rasial dan kolonial tadi terkait dengan ideologi militer Jepang, di mana penduduk Tiongkok itu dianggap inferior, dianggap lebih rendah, sehingga kekerasan kepada tawanan itu tuh dianggap sebagai sah. Dan ada kehancuran struktur sosial Nanjing, jadi sistem pemerintahan dan perlindungan sipil itu tuh sudah lumpuh dan menciptakan adanya kekosongan total, sosial total, dan tidak ada penegakan hukum yang bisa membantu menegakkan pemberontakannya lagi. Dan terakhir ada perempuan yang tidak dianggap, jadi perempuan Tiongkok itu diperlakukan kekerasan, dibunuh, dan juga diperkosa sebagai stress relief bagi tentara Jepang. Nah, tadi setelah kami bahas itu semua, kami sebagai kelompok melihat yang bertanggung jawab itu adalah sebagai yang pihak Jepang, karena Jepang ya wilayah pertama mengawali perang Sino-Jepang kedua yang berakhir dengan mengambil alih Nanjing dan jadinya pembantaian atas antara laki-laki Cina dan perempuan-perempuannya juga diperkosa sebelum dibunuh. Dan selain dari itu, Jepang juga melakukan hal lain, yaitu mengingkari janji yang mereka buat untuk tidak mengusik masyarakat yang sedang berlindung di safe zone, sehingga kami melihat itu sebagai salah satu hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh Jepang. Selanjutnya, apakah mereka mendapat hukuman? Nah, kalian pasti nanya dong, apakah mereka mendapat hukuman? Untuk menjawab questionnya, ya, sebagian orang mendapat hukuman dan juga sebagian orang lolos dari hukuman tersebut. Nah, salah satu yang mendapat hukuman adalah Iwan Matsui, yaitu kepala panglima pasukan Jepang yang akhirnya diadili di Tokyo Trial atau IMFE, yaitu mereka diadili karena kejahatan perang dan juga termasuk pembantaian Nanjing tersebut. Yang kedua adalah Saurani, yaitu jenderal divisi yang ke-6 pada pasukan Jepang yang memimpin pasukan Jepang tersebut, yang akhirnya diadili pada tanggal 26 April 1947. Terus dan yang selanjutnya itu ada hukuman-hukuman, yaitu Tiongkok menghukum berbagai kota dan berbagai orang, ratusan orang, yang akhirnya hasilnya itu 145 orang terhukum mati dan juga 500 orang lebih terhukum secara pengadilan. Nah, bukan cuma itu, tapi juga ada orang yang lolos dari pengadilan tersebut. Salah satunya adalah keluarga Kaisaran Jepang. Salah satu anggotanya itu adalah Prince Asaka Kaya, yaitu dia dapat lolos dari pengadilan tersebut walaupun dia terlibat dalam kasus penting tersebut karena dia punya status yang sangat tinggi. Selanjutnya adalah penegakan hak asasi manusia. Nah, pada waktu itu hak asasi manusia itu masih lemah. Jadi warga-warga sipil itu terlibat dalam perang tersebut, yang akhirnya warga-warganya tersebut terkena perkosa, terkena pembantaian karena belum ada hak asasi manusia yang terlalu kuat. Nah, selanjutnya mereka tuh mengadakan istilah command responsibility atau komandan responsibilitas, yaitu komandan atau pimpinan responsibilitas atas kejadian Nanjing tersebut, yaitu berlaku kepada orang-orang yang terlibat dalam kejadian Nanjing tersebut. Yang terakhir itu adalah pendangkalan sejarah, di mana isu terkait negasi atau pendangkalan sejarah yang menghambat rekonsiliasi dan pengakuan korban tersebut. Selanjutnya ada referensi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.